Halo semua, kembali dengan Mimin di channel Koronim. Kali ini Mimin akan membahas tentang alur cerita anime yang berjudul Tokyo Ghoul Season 3. Judul resminya sih bukan Tokyo Ghoul musim ketiga, tapi malah pakai istilah Tokyo Ghoul Re. Kenapa pakai istilah Re? Kenapa ceritanya emang kayak diseret gitu nih? Tapi tenang aja, bukan berarti ceritanya diubah total, tetapi lebih ke beralih ke sudut pandang gitu. Makin penasaran kan? Ya udah nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan alur cerita Tokyo Ghoul musim ketiga. Peristiwa yang terjadi di season ini mengambil waktu 2 tahun sejak pertarungan Shishigi dan Antekyu di season kedua. Mengambil pelajaran dari pertarungan sebelumnya, akhirnya Shishigi membentuk tim khusus bernama Queens. Para Queens ini adalah hasil eksperimen yang menyatukan manusia dengan Ghoul demi menciptakan prajurit yang sangat kuat untuk membasmi Ghoul yang berkeliaran di Tokyo. Nah, suatu malam salah seorang anggota Queens bernama Uri tengah menaiki sebuah taksi. Di perjalanan Uri bilang kalau dia tahu bahwa pengemudi taksi adalah Ghoul. Mereka pun bertarung di sebuah jalan yang sepi. Uri mengeluarkan senjata khas para agen Shishigi yaitu Quinkui. Sementara itu, si pengemudi taksi mengeluarkan senjata para Ghoul yaitu Kagune. Melihat Kagune si pengendara taksi, Uri sadar bahwa Ghoul itu bukanlah Torso yang menjadi target operasinya. Mereka berdua bertarung namun senjata Uri berhasil terlempar dari tangannya. Tak lama kemudian, Uri mengaktifkan Kagunenya. Mereka berdua pun melanjutkan pertarungan. Di tengah-tengah pertarungan, seseorang muncul dengan mengendarai sepeda motor bututnya. Dia adalah rekan Uri yang bernama Shirazu. Sama seperti Uri, Shirazu juga merupakan Queens. Mereka pun bertarung mengeroyok Ghoul itu. Sampai akhirnya Uri berhasil mengalahkan Ghoul tersebut. Shirazu kesal karena Uri lah yang mengeksekusi Ghoul itu. Mereka berdua saling berdebat, sampai-sampai tak sadar kalau Ghoul itu masih hidup. Si Ghoul melancarkan serangan, namun untungnya Kapten Uri dan Shirazu yaitu Sasaki Heisei muncul dan menangkis serangan. Dia pun mengalahkan Ghoul tersebut. Adegan berganti ke rapat para penyidik Shishigi. Mereka tengah mencari 2 Ghoul berbahaya yang diberi julukan Torso dan si ular. Penyidik Shimoguchi memperingatkan tim penyidik Mado Akira untuk tidak mengganggu penyidikannya. Anggota dari tim yang diketuai Akira yaitu Sasaki juga dikritik karena tidak membunuh Ghoul yang sudah dikalahkannya. Akhirnya demi mengakhiri debat, penyidik dari tim Hirako mengumumkan akan membentuk tim gabungan dari tim Mado dan Shimoguchi untuk mengatasi Torso. Sementara tim Hirako akan fokus menyelidiki si ular. Rapat pun bubar. Di koridor, Akira memukul perut Sasaki karena tampak berbelas kasih kepada para Ghoul. Dia mengingatkan agar Sasaki lebih tegas saat beraksi. Akira juga mengatakan jangan sampai Sasaki membuat Arima kecewa. Arima sendiri adalah salah satu agen Shishigi terkuat yang sudah sangat legendaris. Setelah itu Akira berkata bahwa mereka harus menangkap Torso lebih dahulu daripada tim Shimaguchi. Sementara itu seorang Queens bernama Matsuki tengah pergi menemui seorang dokter untuk memeriksa keadaannya. Dia adalah anak buah dari Sasaki bersama dengan Uri dan Shirazu. Tetapi belum bisa bertarung maupun menggunakan Kagunenya. Di sisi lain seorang Ghoul misterius tengah menyerang seorang agen Shishigi di malam hari. Agen itu menyebut Ghoul itu dengan sebutan si ular. Ghoul yang disebut si ular itu pun bertanya tentang sesuatu mengenai Torso, tetapi tidak mendapat jawaban. Akhirnya si ular pun menghabisi orang itu. Berganti ke tempat lain, Uri dan Shirazu bertemu dengan seseorang bernama Horichi yang mengatakan memiliki informasi mengenai Torso. Dia adalah tukang foto jalanan yang memiliki berbagai korban dari Torso. Namun dia tidak memberikan foto secara gratis. Jika Uri dan Shirazu ingin daftar foto korban Torso, mereka harus membayar 1 juta yen per foto. Atau dia harus diberi barang privat milik Sasaki. Adegan berganti ke sebuah taksi. Pengemudinya adalah pria yang ternyata merupakan Torso. Dia tengah berkendara bersama seorang gadis perempuan. Gadis itu memperingatkan Torso bahwa para merpati yaitu sebutan untuk agen Shishigi sudah mulai menyelidiki tentang dirinya. Gadis itu juga mengetahui mengenai Queens yang merupakan setengah manusia dan setengah Ghoul. Sementara itu, Sasaki tengah menyiapkan makan malam untuk timnya. Namun hanya ada Mutsuki yang ada di sana. Karena Urie dan Shizaru masih berkeliaran menyelidiki Torso, Sasaki memanggil seseorang bernama Saiko untuk ikut makan. Tak lama setelahnya, Urie dan Shizaru muncul sambil memberikan tagihan yang harus dibayar Sasaki. Melihat anggota timnya sangat serius menyelidiki Torso, Sasaki pun menjadi bersemangat. Dia juga akan lebih serius untuk menyelidiki. Beberapa waktu kemudian, dia mengajak Mutsuki pergi ke fasilitas penjara untuk para Ghoul. Mereka menemui seorang Ghoul tua bernama Donato Porpora.
Mereka bertanya mengenai torso, yaitu ghoul yang selalu mengincar perempuan dan memakan bagian atas tubuh para korban. Berdasarkan obrolan dengan Donato Porpora, diketahui fakta bahwa para korban adalah pengunjung rumah sakit di kawasan Tokyo. Jarak para korban juga berjauhan, sehingga disimpulkan bahwa torso beraksi menggunakan mobil. Artinya torso pasti adalah seorang supir taksi. Sementara itu Uri dan Shizaru menemui Horie untuk memberinya celana dalam Sasaki. Setelah itu Horie pun memberikan kumpulan foto para korban torso. Di sisi lain Mutsuki pergi ke sebuah rumah sakit setelah ditugaskan Sasaki. Dia harus memantau jika ada supir taksi mencurigakan yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, dia melihat seorang perempuan muda yang dihampiri taksi. Mutsuki bergegas mendekati perempuan itu, kemudian menyerobot masuk ke dalam taksi. Mau tidak mau, pengemudi taksi itu pun menjalankan taksinya. Saat itu Mitsuki yakin bahwa dia telah bertemu dengan torso. Maka dari itu dia mengirim sinyal darurat kepada sesama anggota timnya. Pesan itu sampai ke Urie yang sedang membonceng Shirazu di jalan raya. Mereka pun berbalik arah dan bergegas menuju lokasi yang dikirimkan Mutsuki. Sementara itu Mutsuki akhirnya ketahuan bahwa dia adalah merpati. Torso langsung berusaha menyerangnya. Shirazu dan Urie akhirnya melihat taksi yang dikendarai oleh Torso. Uri meminta Shirazu menyerang ban taksi itu dengan kagunenya. Shirazu sendiri tidak yakin bisa mengenai sasaran sambil mengendarai motor. Dia pun mencobanya. Namun serangannya meleset. Tak lama kemudian mobil polisi mengejar dari belakang. Uri memberi kode bahwa mereka sedang mengejar ghoul. Kedua polisi pun menancapkan gas mobil mereka untuk membantu. Namun begitu sampai di samping taksi, Torso menyerang mobil itu dengan kagunenya kemudian melempar mobil polisi menjauh. Untungnya pasukan Shishigi sudah memblokade jalanan di depan Torso. Dia pun berhenti kemudian keluar untuk melakukan perlawanan. Uri dan Shirazu mengeluarkan kagune mereka, kemudian bertarung melawan Torso. Sementara itu Mutsuki hanya bisa memandangi kedua rekannya bertarung tanpa bisa melakukan apa-apa. Uri dan Shirazu terus bertarung, namun ternyata Torso memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Belum juga mereka bertarung lebih jauh, sebuah mobil terlempar dari kejauhan. Sosok yang muncul setelahnya adalah si ular. Ghoul bertopeng itu mengomentari soal Queens yang bisa menggunakan kagune. Menurutnya para Shishigi itu sangat kurang kerjaan dan tidak ada bedanya dengan kelompok Aogiri. Si ular melompat dan menyerang Urie. Keduanya bertarung namun dengan mudah Urie berhasil dikalahkan. Shirazu muncul untuk membantu, tetapi semua serangan dari kagunenya tidak berhasil melukai si ular. Pertarungan berlanjut. Urie mencoba kembali melawan, tetapi si ular dengan mudah menyerangnya sampai membuat kagune Urie terpotong. Dia pun kemudian melompat ke atap atas sebuah mobil sambil berkata bahwa kagune para Queens hanyalah tiruan. Shirazu muncul dan memberikan serangan dari jarak dekat. Merasa tak mungkin menang, dia mengajak rekan-rekannya untuk kabur. Namun Urie yang kesal memutuskan untuk tetap bertarung. Dia menggigit tangannya sendiri untuk mempercepat penyembuhan kagune miliknya. Tak lama kemudian, Sasaki muncul dan menghadapi si ular. Menggunakan pedang, dia mencoba mengalahkan ghoul itu. Tetapi dia kalah kuat dan dibuat kewalahan. Si ular melancarkan serangan ke arah anak buah Sasaki. Tak ingin bawahannya terluka, Sasaki langsung melompat dan menangkis kagune si ular dengan pedangnya. Dia meminta ketiga bawahannya segera melarikan diri. Namun tak memberi kesempatan, si ular langsung menyerang mereka semua. Sasaki terdesak. Saat itulah dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia lemah. Sasaki tahu bahwa yang bersuara adalah Kaneki. Menurut Kaneki, Sasaki akan membuat semua orang terbunuh. Kaneki yang duduk di sebuah kursi itu pun bangun dan mendekati Sasaki sambil bilang bahwa Sasaki membutuhkannya. Kaneki menyentuh pundak Sasaki dan berkata agar Sasaki menerimanya. Namun Sasaki menolak permintaan itu dan kesadarannya kembali ke dunia nyata. Dia meminta Mutsuki untuk segera menghubungi Akira. Sementara itu Sasaki melepas jaket dan melonggarkan dasinya. Dia mengaktifkan kagunenya yang sangat mirip dengan kagune milik Kaneki. Beberapa waktu kemudian, setelah Sasaki sadar, dia kembali ke markas regu Queens. Sasaki langsung mengomeli Urie yang masih nekat bertarung dan membahayakan regunya.
Seharusnya Urie lari dan mengutamakan keselamatan tim. Mereka masih bisa bertarung di lain waktu kalau masih bertahan hidup. Tetapi kalau mereka mati, semuanya sudah selesai saat itu juga. Karena itulah Sasaki memecat Urie dari jabatan ketua Regu Queens. Waktu itu Urie tidak terima dan mengumpat bahwa Sasaki adalah Ghoul. Shirazu langsung menghentikan ucapan Urie. Namun rupanya Sasaki tidak terganggu sama sekali dengan ucapan Urie. Sasaki bilang bahwa dia sudah menunjuk ketua Regu Queens yang baru, dan orang itu adalah Shirazu. Tak lama kemudian, Sasaki pergi meninggalkan markas untuk menemui seseorang di Shishige. Sasaki menemui Arima dan menceritakan bahwa dia mengangkat Shirazu menjadi ketua Regu Queens. Alasannya adalah Shirazu yang paling bisa bekerja sama meski sifatnya sedikit urakan. Arima pun memuji keputusan Sasaki tersebut. Setelah itu Sasaki berkata bahwa suara misterius itu terdengar lagi saat di pertarungan. Sasaki merasa bahwa suara itu berasal dari kehidupannya yang dulu. Ternyata Sasaki tidak bisa mengingat masa lalunya sejak 2 tahun yang lalu. Tetapi Sasaki tidak mempermasalahkannya karena sekarang dia memiliki keluarga di Shishige yang selalu ada untuknya. Di tempat lain, Torso yang ternyata bernama Saiki menemui Ayato. Dia mencoba mencari perlindungan dari kelompok Aogiri karena hidupnya sudah terancam. Ayato memperingatkan bahwa sekali bergabung dengan Aogiri, Saiki tidak bisa keluar lagi. Saiki pun menyetujuinya. Setelah itu Ayato bertanya apakah Saiki bertemu dengan Sasaki selama pertarungan atau tidak. Adegan berganti ke Urie yang menemui dokter di Shishige. Dia berkata ingin memperkuat Kagunenya. Dokter menjelaskan bahwa proyek Wings dimulai karena terinspirasi dengan kondisi Sasaki. Maka dari itu proyek Wings dimulai dengan memasukkan organ Ghoul ke tubuh manusia. Meski begitu, ada batasan yang disebut frame sebagai pembatas kekuatan Kagune mereka. Maka dari itu, jika ingin memperkuat Kagune, harus dilakukan operasi untuk meningkatkan organ Ghoul ke frame yang lebih tinggi. Untuk menjalani proses itu, Urie harus mendapat rekomendasi dari Sasaki selaku pembimbing para Queens. Urie pun kembali ke markas dan menempelkan cap Sasaki tanpa sepengetahuan bosnya itu. Sementara anggota lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Anggota Queens yang bernama Saiko lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya sendiri bermain game. Sesekali gadis itu turun ke bawah untuk mengambil daging dari kulkas, kemudian naik lagi ke kamarnya. Beberapa waktu kemudian, Sasaki memberitahu Regu Queens bahwa mereka tidak akan menangani Torso lagi. Kasus Torso yang berhubungan dengan Aogiri dipindahkan penyidik yang lebih senior. Sementara itu mereka akan menangani kasus Ghoul berjuluk Nutcracker. Suatu siang, Sasaki memimpin Regu Queens untuk menyelidiki Nutcracker. Namun 2 anggotanya yaitu Urie dan Saiko tidak ikut. Menurut Shirazu, Urie pergi ke dokter karena ada masalah dengan frame-nya. Sementara Saiko sudah dibangunkan Mutsuki, tetapi sepertinya tidur lagi. Sasaki menjelaskan bahwa Nutcracker selalu beraksi di kawasan prostitusi. Alasan kenapa Ghoul tidak dijuluki Nutcracker adalah karena dia selalu memecahkan biji milik laki-laki yang datang ke area prostitusi. Saat melakukan penyelidikan, hidung Sasaki mencium aroma yang sangat sedap. Ternyata aroma itu berasal dari sebuah kedai kopi yang ada di pinggir jalan. Mereka pun memasuki kedai kopi itu, dan Sasaki terkejut saat melihat barista di sana. Dia seperti mengenal pria berambut putih itu, yang tak lain adalah Mas Yomo. Sementara itu Mas Yomo juga terkejut melihat kedatangan Sasaki. Tak lama kemudian, Toka juga muncul dan langsung terkejut melihat Sasaki. Begitu juga sebaliknya, ketika Toka mencicipi kopi, dia merasakan sesuatu yang sangat familiar. Dia juga menangis saat melihat Toka yang berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Saat itu Sasaki hanya bisa berpikir bahwa Toka adalah perempuan yang sangat cantik. Beralih ke Urie, dia yang baru selesai operasi tidak merasakan perbedaan sama sekali. Dia teringat saat meminta rekomendasi dari atasan tertingginya untuk melakukan operasi pembukaan frame. Saat itu Arima datang dan dimintai pendapat. Arima berkata asalkan Sasaki sudah menyetujuinya maka tak ada masalah. Arima juga yakin bahwa Urie pasti bisa mengendalikan kekuatannya. Mereka mendapatkan dukungan dari agen terkuat di Shishige. Urie pun bersemangat. Dia yakin tidak akan hilang kendali seperti Sasaki. Sementara itu Sasaki pergi ke fasilitas penjara Ghoul karena Donato Porpora ingin bertemu dengannya. Begitu berhadapan dengan Ghoul itu, Sasaki minta maaf karena Torso berhasil lolos. Dan informasi dari Donato tampak sia-sia. Namun Donato tidak mempermasalahkan hal itu. Donato kemudian menjelaskan kenapa dia ingin bertemu dengan Sasaki. Semua itu terkait masa lalu dari Sasaki. Menurut Donato, dia mengenal seorang Ghoul yang menjadi kunci dari ingatan Sasaki. Donato pun menyebutkan siapa nama dari Ghoul itu. Beberapa waktu kemudian, pengumuman diberikan dari Shishige.
Ternyata operasi penyelidikan Nutcracker akan menggunakan 2 regu. Selain regu Sasaki, regu lain yang akan bergabung adalah regu Juzo Suzuya. Mengetahui hal itu, mau tidak mau regu Sasaki harus komplit dalam beraksi. Maka dari itu, Urie, Mutsuki, dan Shirazu harus bisa membujuk Saeko untuk terlibat. Mereka bertiga pergi ke kamar Saeko dan mendobraknya. Awalnya Saeko menolak ikut bergabung karena hidupnya sudah enak dengan bermalas-malasan dan mendapatkan gaji. Akhirnya Urie berkata bahwa Saeko dipecat kalau tidak bisa berkontribusi dalam misi. Takut kehilangan kehidupannya yang menyenangkan, Saeko pun akhirnya setuju untuk bergabung. Meski begitu, Urie sebenarnya berbohong. Karena siapa saja yang setuju bergabung dalam program Queens pasti hidupnya dijamin Shishigi. Esok harinya, rapat di Shishigi dari kedua regu diadakan. Dari rapat itu diketahui bahwa Nutcracker sedang mengumpulkan perempuan-perempuan untuk dilelang pada sebuah acara. Lelang itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 November dan dipimpin oleh gaul berjuluk Big Madam. Nutcracker diketahui bakal mencari mangsa untuk lelang di kawasan klub malam. Maka dari itu Sasaki mengajak timnya untuk menyamar menjadi perempuan dan masuk ke dalam klub malam. Semua regu Queens selain Uri yang masih dalam penyembuhan akhirnya berangkat ke klub malam. Sasaki dan Mutsuki sangat mirip dengan perempuan, sementara Shirazu malah mirip dengan waria. Mereka pun harus berusaha menarik perhatian Nutcracker di klub malam tersebut. Tapi Saeko nggak peduli dan justru berjoget di lantai dansa. Sementara itu Mutsuki yang mabuk malah berhasil menarik perhatian Nutcracker dan diajak bergabung ke acara lelang itu. Sasaki dan Juzo kemudian melapor ke petinggi Shishigi tentang hal itu. Setelahnya diputuskan bahwa Mutsuki akan menyusup seorang diri ke acara lelang. Sementara itu tim Shishigi akan melakukan operasi pembersihan dari luar. Sasaki protes kenapa hanya Mutsuki yang akan menyamar. Setelah itu Juzo menawarkan diri untuk ikut menyamar di proses lelang. Usul Juzo akhirnya disetujui. Sementara itu Ayato mendapatkan kabar bahwa regunya akan mengawal Big Madam dalam acara lelang nanti. Maka dari itu Ayato mengajak Saeki alias Torso untuk bergabung sebagai misi awal di kelompok Aogiri. Di sisi lain Sasako melatih regunya mati-matian agar menjadi lebih kuat sebelum beroperasi di acara lelang dimulai. Setiap hari mereka berlatih tanpa lelah. Sementara acara operasi lelang sudah semakin dekat dari hari ke hari. Sampai akhirnya hari di mana lelang dilaksanakan akhirnya tiba. Operasi dari Shishigi pun segera dilakukan. Para pasukan sudah berangkat dan siap di posisi masing-masing. Sukuyama langsung bersemangat. Dia bangkit dan menaiki kursi rodanya. Kemudian bergerak dengan tergesa-gesa menyusuri koridor rumahnya. Karena tidak hati-hati Sukuyama pun terjatuh dari kursi rodanya. Para pelayannya mendatangi Sukuyama dan bertanya dia mau kemana. Sukuyama bangkit dan dengan semangat berkata ingin menemui Kaneki. Kanae pun menemani Sukiyama untuk mencari Sasaki. Kanae bilang bahwa Kaneki hilang ingatan dan saat ini telah menjadi penyidik Shishigi dengan nama Sasaki. Sukuyama tidak peduli dan begitu melihat Sasaki, dia langsung bangkit dari kursi rodanya dan berlari ke arah Sasaki. Sukiyama optimis kalau Kaneki akan mengingatnya. Namun karena tersandung, Sukiyama jatuh di belakang Sasaki. Sasaki menoleh dan bertanya apakah Sukiyama baik-baik saja. Saat itu Sukiyama sadar kalau Kaneki tidak mengingatnya sama sekali. Kanae pun bergegas mendekati Sukiyama dan membantunya berdiri. Setelah meminta maaf, mereka berdua pergi meninggalkan Sasaki dan tim Queens-nya. Sementara itu Sasaki mengajak timnya untuk pergi ke tempat Mas Uta. Dia meminta Mas Uta untuk membuatkan topeng untuk mereka. Sasaki berkata bahwa dia berencana untuk menyusup ke dunia Gol menggunakan topeng. Tetapi ternyata dia belum meminta izin atasannya. Dan begitu dia menemui atasan, usul itu ditolak karena sangat berbahaya. Di sisi lain, kondisi Sukuyama semakin membaik setelah mengetahui Kaneki masih hidup. Nafsu memakannya kembali dan dia sudah segar bugar seperti dulu. Dia bersemangat akan mengembalikan ingatan Kaneki. Sementara itu muncul video dari situs resmi Shishigi. Itu adalah video dari penyidik Kijima yang menyiksa Gol anggota Rose. Pak Kijima menentang semua komplotan Rose untuk datang menyelamatkan anggota mereka itu. Tindakan Pak Kijima ditentang oleh Shishigi lain karena terlalu kejam. Tetapi Pak Kijima tidak peduli. Sukiyama yang melihat video itu langsung berniat melakukan operasi penyelamatan. Dia berkata kepada Kanae bahwa Kaneki akan menjadi kunci berhasilnya operasi itu. Namun Kanae ragu karena Sasaki dan Kaneki adalah dua kepribadian yang berbeda. Meski begitu Sukuyama tetap optimis dan bersemangat. Melihat tuannya yang kembali bersemangat, maka Kanae memutuskan untuk membantunya. Pada suatu malam dia menemui komplotan Aogiri yang sedang berpatroli. Kanae memberi mereka pekerjaan untuk membunuh para penyidik yang menjadi bawahan Sasaki. Untuk setiap Gol yang berhasil membunuh bawahan Sasaki, Kanae akan memberi uang yang sangat banyak. Para Gol dari Aogiri pun beraksi. Mereka memancing Sasaki dan timnya untuk mengejar mereka ke sebuah gedung. Urie dan Shirazu mengejar Kanae. Sementara Sasaki, Mutsuki, dan Saeki dihadang sekumpulan Gol Aogiri.
Sasaki meminta Motsuki dan Saiki menyusul Urie dan Shirazu. Sementara dia akan menghadapi sekumpulan ghoul itu sekaligus. Para komplotan Aogiri lupa bahwa Sasaki adalah daftar dari target mereka atau tidak. Namun tanpa pikir panjang, mereka semua menyerbu Sasaki. Sementara itu Kanai berduel dengan Urie dan Shirazu. Urie maju dan memberikan perlawanan sengit karena kekuatannya sudah bertambah. Sementara Shirazu membantunya dari jarak jauh. Di sisi lain, Torso bertemu dengan Motsuki dan berniat menyerangnya. Namun Motsuki langsung mengeluarkan pisaunya dan menebas Torso berulang kali. Bukannya kesakitan, Torso malah menikmati setiap tebasan yang diberikan oleh Motsuki. Namun sebelum ghoul itu terluka lebih parah, ghoul lain muncul dan menghadapi Motsuki. Ghoul itu bernama Hakatori dan dia bertarung menggunakan Queen Kue alih-alih Kagune. Mereka berdua pun saling menyerang. Beralih ke pertarungan Urie dan Shirazu melawan Kanai. Pertarungan sengit itu secara mengejutkan membuat Kanai terdesak. Urie dengan beringas menghajarnya dan nyaris berhasil mengalahkan Kanai. Untungnya Kanai melompat keluar gedung dan pergi meninggalkan area pertarungan. Urie dan Shizaru bergegas meninggalkan area itu, kemudian menyelamatkan Motsuki yang nyaris menerima serangan dari Hakatori. Tak lama kemudian, Hakatori kabur meninggalkan area itu. Setelahnya mereka bertiga pergi mencari Sasaki. Mereka terkejut melihat Sasaki yang bisa menghabisi banyak ghoul seorang diri. Setelah itu Sasaki menyimpulkan bahwa Rose mungkin ada hubungannya dengan Aogiri. Mereka semua pun bergegas mencari Saiko. Di tempat lain Saiko hanya bisa sembunyi saat situasi menjadi genting. Celakanya seorang ghoul menemukannya. Untungnya seorang pria besar berjubah hitam muncul dan menghajar ghoul itu. Setelah menyelamatkan Saiko, pria misterius itu pergi begitu saja. Tak lama kemudian Sasaki dan yang lainnya sampai di tempat Saiko. Sementara itu Kanai yang berhasil kabur bertemu dengan ghoul cilik yang penuh dengan perban di sekujur tubuhnya. Dia adalah Eto, salah satu anggota Aogiri yang paling misterius. Kanai terkejut dengan aroma Eto. Ternyata Eto adalah ghoul bermata satu. Eto berkata bahwa Kanai pasti ingin membunuh Sasaki. Kanai membantahnya, namun Eto mempermainkan pikiran Kanai dengan ucapan-ucapannya. Kanai yang kesal mencoba menyerang Eto, namun dalam sekejap Eto berhasil menerjangkan Kagunenya ke tubuh Kanai. Eto pun menawari sesuatu kepada Kanai. Beberapa hari kemudian, anggota Shishigi mengadakan rapat untuk membahas situasi. Banyak dari mereka yang menyayangkan kelakuan Pak Kijima. Setelah itu para ghoul akan bertindak dan mereka tidak mengetahui sebesar apa kekuatan musuh. Maka dari itu akhirnya usul Sasaki untuk menyamar menjadi ghoul pun akhirnya disetujui. Suatu malam setelah menggunakan topeng, tim Sasaki berpencar ke berbagai tempat untuk membaur dengan ghoul dan mengumpulkan informasi. Namun aksi Sasaki tidak membuahkan hasil apapun. Karena saat para ghoul melihatnya memakai topeng, para ghoul lari ketakutan sambil menyebut Sasaki dengan istilah Gentai. Saat itu Sasaki sadar bahwa dirinya di masa lalu sangat ditakuti oleh para ghoul. Esok harinya, Sasaki pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang Gentai. Tak banyak informasi terkait Gentai. Hanya ada informasi bahwa Amon Kotaro diduga terbunuh saat melawan Gentai saat insiden 2 tahun yang lalu. Sasaki pun kemudian beralih mencari informasi mengenai Amon. Suatu sore Sasaki bertemu dengan Sukiyama. Saat itu Sasaki bertanya apakah Sukiyama adalah ghoul. Namun sebelum dijawab, Sasaki mengubah pertanyaan menjadi apakah Sukiyama mengenal Kanaki Ken. Sukiyama sendiri tak siap dengan pertanyaan itu dan bingung harus menjawab apa. Sasaki kemudian berkata bahwa dia ingin mencari tahu dirinya di masa lalu. Namun Sukiyama bertanya apakah Sasaki siap kehilangan kehidupannya yang sekarang jika mengetahui tentang Kaneki. Tak lama kemudian Sukiyama pun memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan Sasaki. Kemudian pergi meninggalkannya seorang diri. Sementara itu anggota Shishigi sudah mencurigai bahwa keluarga Sukiyama adalah ghoul. Namun mereka harus berhati-hati dalam penyelidikan karena keluarga Sukiyama memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Selain itu jaringan bisnis keluarga Sukiyama juga sangat besar sehingga pasti memiliki banyak pengikut. Suatu hari Sasaki kembali ke perpustakaan untuk mempelajari sesuatu. Saat itu Akira datang dan tahu kalau Sasaki mencari informasi tentang Amon. Akira bilang bahwa Amon adalah rekan kerjanya dulu dan menghilang pada peristiwa 2 tahun lalu. Sasaki kemudian bertanya mengenai Gentai. Tetapi Akira menolak untuk menjawabnya. Sasaki kemudian menebak bahwa Gentai adalah dirinya sendiri. Untuk menenangkan Sasaki, Akira langsung memeluknya.
Sementara itu, di kediaman Sukiyama, Miruma Sukiyama, ayah dari Su Sukiyama, mendatangi putranya dan memberinya kopi. Setelah meminum kopi, Su Sukiyama langsung pingsan. Miruma memerintahkan pelayannya untuk membawa putranya pergi meninggalkan rumah secepat mungkin. Dan tak lama kemudian, rumah kediaman Sukiyama sudah dikepung oleh pasukan Shishigi. Miruma pun tak melakukan perlawanan sama sekali saat para penyidik memasuki rumahnya. Dan pengepungan kediaman Sukiyama dianggap selesai. Namun banyak yang merasa ada yang tidak beres. Terlebih karena hanya ada Miruma di rumah itu. Pasti Miruma sengaja menjadi pancingan agar ada orang yang melarikan diri. Dan benar saja, Su Sukiyama dibawa menggunakan mobil menuju sebuah gedung di area kota. Awalnya Sukiyama menolak meninggalkan ayahnya karena peristiwa itu sangat mirip dengan apa yang terjadi dengan Pak Yoshimura 2 tahun lalu. Namun setelah diberi penjelasan, Sukiyama pun mengerti. Dia sampai di sebuah gedung yang berisi kerabat ayahnya. Mereka semua menyambut Sukiyama dan berjanji akan melindunginya sampai mati. Mereka semua sadar bahwa cepat atau lambat anggota Shishigi pasti akan mendatangi gedung itu. Sementara itu, Kanai baru saja selesai menerima tulang dari Eto. Menurut Eto, setelah ini Sukiyama akan menyukai Kanai karena wujud barunya yang menjadi sangat menggemaskan. Kembali ke gedung tempat Sukiyama berada. Anggota Shishigi sudah mengepung tempat itu. Pertarungan pun terjadi di lantai pertama. Anggota Shishigi menyerbu para ghoul yang mencoba menahan mereka. Di sisi lain, Sukiyama ada di lantai atas gedung itu. Pelayan perempuan yang selalu bersamanya adalah Matsumae. Meminta Sukiyama pergi ke atap dan menunggu helikopter. Matsumae pun pergi meninggalkan Sukiyama untuk ikut bertarung. Matsumae berhadapan dengan penyidik Hairu Ihei. Mereka berdua bertarung dengan sengit di sebuah koridor. Ihei sangatlah kuat dan bisa menyulitkan Matsumae. Namun karena memiliki tekad kuat, Matsumae berhasil membalik keadaan dan mendesak Ihei. Matsumae berhasil menikamkan Kagunenya ke perut Ihei. Pertempuran antara Shishigi dan para ghoul sudah sampai ke dalam gedung. Awalnya anggota Shishigi bisa mengatasi para ghoul yang tak siap dengan serangan. Tetapi akhirnya mereka terdesak saat Aogiri turun tangan. Situasi menjadi semakin memburuk saat Aul terjun ke pertempuran dengan ganas membunuh para agen Shishigi. Sosok di balik Aul sendiri adalah Takizawa Seido, salah satu mantan agen Shishigi yang pernah bertugas aktif di masa lalu. Entah karena sebab apa, dia bisa menjadi setengah gaul. Dia pun membantai pasukan Shishigi, kemudian bertarung melawan Sasaki. Takizawa berhasil membantai Sasaki sampai tak berdaya. Sasaki terjatuh dan dia kembali mendengar suara Kaneki. Belum sempat berbuat apa-apa, Takizawa menyambarnya, kemudian membawanya berlari memanjat dinding dan melemparnya ke atap. Tubuh Sasaki menjebol atap gedung itu, kemudian terjatuh ke dalam sebuah ruangan. Takizawa pun menyusulnya dan melihat Sasaki yang jatuh tak berdaya. Sementara itu Shizaru bertarung melawan Nutcracker. Dia kewalahan karena Nutcracker bisa melepas Kagune miliknya dan dijadikan jebakan di berbagai permukaan. Shirazu bisa bergerak dengan bebas dan sayangnya serangan jarak jauhnya tidak terlalu mempan menghadapi Nutcracker. Shirazu meminta Saiki untuk ikut bertarung, namun gadis itu kehilangan kepercayaan dirinya dan tidak tahu harus apa. Akhirnya Saiki hanya bisa melihat pertarungan yang sedang berlangsung. Sampai akhirnya Shirazu menyadari sesuatu dari jebakan Kagune milik Nutcracker. Dia memiliki rencana, namun rencana itu melibatkan Saiki. Makanya dia kembali mencoba meyakinkan Saiki untuk bertarung. Setelah bilang bahwa Sasaki bisa kalah jika Saiki tidak membantu, maka Saiki pun bersedia bertarung. Shirazu melancarkan serangan ke arah Nutcracker sampai ghoul perempuan itu melompat ke arah langit-langit. Saat itulah Shirazu menciptakan ledakan di sekitar langit-langit sehingga mengaktifkan jebakan Kagune Nutcracker. Kagune itu pun aktif dan menerjang Nutcracker sendiri. Saat itu Saiki bertindak, entah apa yang dia lakukan. Yang jelas getaran dahsyat muncul dan membuat Nutcracker ambruk tak berdaya. Di tempat lain, Mutsuki dan Urie menghadapi Big Madam. Urie sempat tertelan Big Madam selama beberapa saat. Namun dia langsung membuka mulut Big Madam dan melompat keluar. Dia pun mengaktifkan Kagunenya yang sudah lebih kuat. Dengan kekuatan barunya, dia bertarung dengan brutal dan tidak terkendali. Awalnya dia tampak bisa menguasai pertarungan. Namun Big Madam bukanlah gol sembarangan. Urie babak belur dihajar Big Madam meski sudah punya kekuatan baru. Urie pun terpukul karena masih kurang kuat. Terlebih lagi dia masih terkena efek kekuatan barunya dan hilang kendali. Dia bahkan menikam Mutsuki yang mendekatinya. Meski terluka, Mutsuki mencoba menenangkan rekannya itu. Mutsuki bisa mengeluarkan Kagunenya saat itu juga, kemudian memeluk Urie. Juzo dan timnya muncul beberapa saat kemudian dan maju menghadapi Big Madam. Juzo yang pernah diangkat menjadi anak dari Big Madam bertarung tanpa memperdulikan ocehan Big Madam tentang dirinya. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, Big Madam pun bisa tersudutkan.
Meski begitu, Juzo ragu untuk membunuh Big Madam. Untungnya Akira dan rekannya muncul dan menghabisi Big Madam. Sementara itu, Sasaki masih dibantai Takizawa tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Takizawa kecewa karena Sasaki begitu lemah. Padahal dia mendengar kabar bahwa Sasaki adalah ciptaan terhebat dari Dr. Kano. Karena Sasaki tak juga melakukan perlawanan, maka Takizawa berulang kali menyiksanya. Sampai akhirnya Hinami muncul dan mencoba melindungi Sasaki. Meski sudah menjadi bagian dari Aogiri, Hinami tetap tidak ingin melihat kakaknya itu mati dibantai. Akhirnya pertarungan antara Hanami melawan Takizawa pun dimulai. Hinami pun tidak bisa menahan keganasan Takizawa dan beberapa saat kemudian Sasaki bangkit. Dia mengeluarkan Kagunenya lantas maju melawan Takizawa. Awalnya dia tampak bisa meladeni Takizawa, tetapi Takizawa berhasil mengatasi Sasaki dan beralih mengajarnya. Sasaki terjatuh dan ditahan oleh Takizawa. Saat itulah Sasaki kembali berbincang dengan Kaneki. Sasaki berkata bahwa dia takut dengan Kaneki karena dia sangatlah kuat. Namun beberapa saat kemudian tubuh Kaneki berubah menjadi anak-anak. Kaneki berkata bahwa dia tidaklah kuat sama sekali. Bahkan dia juga ketakutan. Lebih jauh lagi Kaneki berkata bahwa dia tidak ingin dihapuskan. Sasaki langsung tersadar kemudian menerjang Takizawa. Dia bertekad untuk menyelamatkan Kaneki. Dengan sekuat tenaga dia menerjangkan Kagunenya ke arah Takizawa dan begitu juga sebaliknya. Mereka berdua saling menerjang satu sama lain. Keduanya terluka dan saling terjatuh ke bawah. Beberapa saat kemudian Arima dan timnya muncul di sana dan mengelilingi Hinami. Namun tak lama kemudian Sasaki bangkit dan meminta Arima agar menyerahkan penahan Hinami kepadanya. Tanpa berkata-kata Arima meninggalkan tempat itu dan operasi di acara lelang itu pun berakhir dengan kemenangan Shishigi. Meski begitu banyak juga gol yang berhasil melarikan diri, termasuk kelompok Aogiri dan Takizawa. Di tengah-tengah pelariannya Takizawa bertemu dengan Akira. Melihat Takizawa, Akira sangat terkejut dan langsung berharap bahwa mungkin saja Amon juga selamat dari insiden 2 tahun lalu. Hari pun berganti. Atas jasa dari para agen Shishigi dalam operasi acara lelang, banyak dari mereka yang mendapat kenaikan jabatan, termasuk Akira, Juzo, Sasaki, dan semua tim di Ragu Queens. Untuk merayakan kenaikan pangkat itu, Sasaki mengadakan acara makan-makan di markas mereka. Orie bertugas untuk berbelanja, sementara Sasaki dan yang lainnya menyiapkan kebutuhan yang lain. Ketika Orie kembali tak hanya membawa belanjaan, dia juga membawa paket yang ditunjukkan untuk Sasaki. Tak lama kemudian, acara memasak pun dimulai. Ketika masakan siap, tamu yang diundang Sasaki pun datang. Mereka adalah Arima dan Akira. Acara makan-makan pun dimulai, dan mereka semua tampak berbahagia. Sambil menikmati makanan, mereka semua membahas kehebatan Arima saat melawan Ghoul. Ternyata Arima pernah mengalahkan Ghoul hanya menggunakan payung karena tidak membawa senjatanya. Arima juga pernah menang melawan Ghoul sambil setengah tertidur. Setelah itu Sasaki membagikan hadiah kepada semua orang karena kenaikan pangkat. Dia juga memberi hadiah kepada Arima meski Arima tidak menerima kenaikan pangkat. Tetapi menurut Sasaki, Arima telah banyak membantunya. Acara malam itu pun selesai dan setelah membereskan semuanya, Sasaki membuka paket di kamarnya. Paket itu berisi topeng dan penutup mata yang menjadi milik Kaneki di masa lalu. Selain itu ada juga sebuah novel karya Takatsuki-san dengan tanda tangan yang ditujukan untuk Kaneki. Sasaki kemudian pergi ke kedai kopi yang dikelola oleh Toka dan Masyomo. Di sana dia masih bertanya-tanya tentang Kaneki Ken yang merupakan dirinya sebelum hilang ingatan. Setelah minum kopi yang disajikan oleh Toka, tak lama kemudian Sasaki pergi dari sana. Sejak saat itu Sasaki mulai penasaran dengan kehidupan masa lalu Kaneki. Namun ternyata dia tidak menemukan berkas apapun mengenai Kaneki di Shishigi. Informasi mengenai Kaneki sebatas bahwa dia adalah mahasiswa yang hilang secara misterius sejak insiden 2 tahun lalu yang terjadi. Suatu sore saat melintas di jalanan, Sasaki berhenti karena melihat seorang pria tua yang tampak sangat dia kenal. Pria itu adalah Pak Yoshimura, dan dia berhenti di depan kedai kopi Anteiko. Namun setelah beberapa saat Sasaki sadar dia sedang melamun dan di sampingnya hanya ada lahan kosong tanpa bangunan sama sekali. Sementara itu di kediaman Sukuyama, Kanai kebingungan karena kondisi Sukuyama semakin parah. Untuk membantu Sukuyama, para pelayan di sana melakukan operasi penangkapan mangsa, kemudian dijadikan makanan untuk Sukuyama. Operasi Ghoul itu mulai terendus Shishigi dan mereka dijuluki Rose. Untuk mengatasi Rose, tim gabungan dibentuk terdiri dari Queens dan tim penyidik Kijima.
Rapat untuk mengatasi Rose pun dimulai. Sejauh yang mereka ketahui, Rose tidak pernah meninggalkan jejak karena selalu menculik korbannya. Dengan begitu akan sangat susah untuk mengetahui kapan Rose akan beraksi. Sementara itu Sasaki pergi ke sebuah toko kesenian milik Mas Uta. Dia menemui Mas Uta yang sedang melukis waktu itu. Kemudian bertanya apakah topeng yang akan dikirim ke alamat Sasaki berasal dari toko Mas Uta. Melihat topeng yang dibawa Sasaki, Mas Uta pun membenarkan kalau dia yang membuatnya. Dan dia juga mengirimkannya, hanya saja dia berpikir sudah salah menuliskan alamat. Sasaki pun berniat mengembalikan topeng itu, tetapi Mas Uta meminta Sasaki menyimpan topengnya saja. Kemudian Sasaki bertanya apakah Mas Uta juga yang mengirimkan buku. Tetapi Mas Uta bilang bahwa dia bukan pengirimnya. Setelah itu Sasaki bertanya tentang kondisi Mas Uta yang berwarna hitam. Mas Uta pun bilang kalau dia menato matanya. Caranya adalah dengan menyuntikkan tinta hitam ke bagian putih di matanya. Menurut Mas Uta, warnanya akan pudar setelah beberapa tahun. Di tempat lain, tim dari penyidik Kijima berhasil menemukan 3 anggota Rose. Merasa telah dijebak, para gol membuat pagar dari Kagune yang bisa dilepas untuk menghalangi para anggota Shishigi. Namun dari arah yang berlawanan, penyidik perempuan bernama Hiro Ihei muncul dan menghadang para gol. Pertarungan pun terjadi. Ihei adalah penyidik yang sangat kuat, sehingga bisa melawan 3 gol sekaligus. Dia bahkan bisa melukai salah satu gol dengan tebasan senjatanya. Tim Kijima juga berhasil menangkap salah satu gol, sementara gol lainnya melarikan diri. Beberapa saat kemudian para gol di kediaman Sukuyama khawatir operasi mereka sudah diketahui dan akan semakin susah untuk mencari mangsa. Sementara itu kondisi Sukuyama juga semakin memburuk dari waktu ke waktu. Tak ingin kondisi tuannya semakin menderita, Kanae datang menemui Sukuyama. Dia yang sebelumnya bertemu dengan teman sekolah Sukuyama yaitu Horichie mendapatkan titipan dari Horie untuk diberikan kepada Sukuyama. Menurut Horie, Sukuyama akan membaik jika melihat isi dari titipannya itu. Kanae pun memberikan amplop berisi foto kepada Sukuyama. Dan ketika melihat isi dari amplop itu, Sukuyama menangis terharu. Isi amplop itu adalah foto Sasaki yang diambil Horie secara diam-diam. Meski dengan perut berlubang, penyidik Ihei mengambil kue milik salah satu bawahannya. Kemudian menembakkan serangan ke arah Matsumae. Dengan perisainya Matsumae menahan tembakan itu. Tetapi dia terdorong mundur dan kewalahan menahan serangan. Saat itulah rekannya datang dan melompat ke arah Ihei dari atas. Ihei mengarahkan serangannya ke atas dan berhasil memotong tubuh gol yang melompat itu. Namun gol itu tak butuh bagian bawah tubuhnya untuk menyelesaikan serangan. Dengan mudah penyidik Ihei pun terbunuh. Tak lama kemudian penyidik Kijima datang. Dia tak menyangka Ihei akhirnya terbunuh. Matsumae lalu maju ke depan dan menebas tangan penyidik Kijima. Sampai gergaji mesin di tangan Kijima terlempar ke atas. Matsumae langsung menebas tubuh Kijima berulang kali. Sampai akhirnya gergaji yang terlempar ke atas jatuh dan memotong kepala penyidik Kijima. Namun pertarungan belum selesai. Penyidik Furuta datang dan bertarung dengan Matsumae. Furuta maju dan menyerang mata Matsumae sehingga gol itu tidak bisa melihat. Setelahnya Furuta mengambil gergaji yang terjatuh dan membunuh Matsumae dengan gergaji tersebut. Sementara itu Sasaki bergegas menuju atap untuk mencegah gol yang mencoba melarikan diri. Namun begitu sampai di atap gedung itu, dia tidak melihat siapapun. Tak lama kemudian Sukiyama muncul dan berhadapan dengan Sasaki. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Sampai akhirnya Sukiyama berhasil dijatuhkan oleh Sasaki. Tak lama kemudian Sasaki berniat membunuh Sukiyama dengan pedangnya. Namun seorang gol bertopeng muncul dan menebas tangan Sasaki. Ternyata dia adalah Kanae. Memanfaatkan kondisi Sasaki yang terluka, Kanae langsung mencekik Sasaki dan membawanya ke ujung atap. Tak ingin mati begitu saja, Sasaki menendang kepala Kanae sampai terputus. Kemudian melompat menjauh. Sementara itu kepala Kanae secara ajaib bisa menyatu lagi. Kanae pun dengan beringas mengejar Sanaki, sementara Sasaki tak memiliki celah untuk melawan. Di tempat lain, Urie Shizaru dan Saiki berhadapan dengan gol misterius yang sangat kuat. Gol itu memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat sehingga serangan pun tidak bisa melukainya. Mereka butuh senjata dengan daya ledak yang sangat hebat agar menghancurkan seluruh tubuh si gol. Akhirnya, Shirazu yang selama ini ketakutan menggunakan Queen yang berasal dari Kagune milik Nutcracker. Memberanikan diri, dia mengaktifkan Queen-nya, kemudian maju menyerang gol itu. Senjatanya berhasil membuat gol itu meledak dan hancur berkeping-keping. Untuk sementara waktu pertarungan tampak sudah selesai. Namun gol itu kembali bangkit dan menyerang para agen Shishigi yang ada di sana. Mereka pun terdesak dan tak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya Shirazu mengaktifkan kekuatan Kagune-nya dengan serangan maksimal. Dia menciptakan ledakan yang mengenai tubuh gol itu.
kemudian melompat ke arah gol sambil melancarkan ledakan paling besar. Tubuh gol itu hancur berkeping-keping, tetapi tak lama kemudian tubuhnya kembali menyatu dan langsung menyerang Shirazu yang masih melayang di udara. Saat itulah Urie mengaktifkan Kagunenya, kemudian maju untuk menyerang gol yang kondisinya belum pulih. Serangannya pun berhasil menghancurkan gol tersebut. Pertarungan pun selesai. Namun saat itu juga Shirazu ambruk tak berdaya. Perutnya menerima serangan sehingga memiliki lubang yang sangat besar. Dia pun gugur pada pertarungan itu. Beralih ke pertarungan Sasaki melawan Kanae. Sasaki tak bisa menghentikan serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Kanae. Dia pun babak belur dan penuh luka tebasan. Tubuhnya ambruk dan Kanae langsung menginjak-injak wajahnya. Sasaki pun tak sadarkan diri dan saat itu juga dia kembali bertemu dengan Kaneki kecil. Mereka berbincang dengan sangat lama membahas masa lalu Kaneki. Beberapa saat kemudian Kaneki meminta Sasaki untuk tertidur. Pada saat itu juga rambut putih Sasaki berubah menjadi hitam. Dia membuka matanya dan yang bangkit adalah Kaneki. Dengan mudah dia menyingkirkan Kanae yang ada di atasnya. Kaneki pun berjalan mendekati Sukiyama dan menikam perutnya. Namun tak lama berselang ledakan besar muncul dari samping. Di baliknya sosok Fukuro telah muncul di hadapan Kaneki. Dari mulut Fukuro tubuh Eto muncul dan dia penasaran siapa yang lebih kuat antara Arima atau Kaneki. Mereka berdua pun bertarung dan Kaneki dengan mudah menghindari serangan demi serangan dari Eto. Kaneki sendiri penasaran kenapa Eto sampai datang dan ikut campur. Setelah itu Kaneki juga ingat ucapan Pak Yoshimura agar dia menyelamatkan Eto. Namun menurut Eto dia sudah terselamatkan, keduanya pun bertarung dengan lebih sengit. Tubuh Eto pun terbelah menjadi dua dan dia jatuh terlempar dari gedung. Beberapa saat kemudian, para penyidik datang ke area pertarungan Kaneki. Mereka semua terkejut melihat Kaneki yang sedang memakan bangkai Fukuro. Kaneki berkata bahwa dia lelah setelah bertarung kemudian perlu memulihkan diri. Setelahnya dia mendekati Sukiyama. Dia menikamnya menggunakan Kagune, kemudian membawa Sukiyama ke tepi atap. Kaneki pun melemparkan tubuh Sukiyama dari atap. Dan saat itu juga Kanae melompat menyusul Sukiyama. Kanae berhasil memeluk tubuh Sukiyama. Beberapa saat setelahnya Kanae melempar Sukiyama dengan Kagunenya ke arah pepohonan. Sementara tubuhnya terjatuh ke area yang sangat keras. Pertarungan di gedung itu pun berakhir. Anggota Shishigi langsung mengumpulkan mayat para korban dalam pertarungan itu. Kaneki pergi ke tempat pertarungan Shirazu. Dan dia bertemu dengan Urie yang kesal karena Kaneki tak kunjung datang ke sana sehingga Shirazu terbunuh. Namun sifat Kaneki berubah dingin dan ganti menyalahkan Urie. Bagaimanapun yang bertarung bersama Shirazu adalah Urie, sehingga kematian Shirazu disebabkan Urie yang lemah. Kaneki pun bergegas mendatangi mayat Shirazu yang tergeletak di depannya. Sementara itu Sukiyama yang terluka berjalan menjauhi gedung. Namun beberapa penyidik berhasil menemukannya dan siap untuk melawan. Tetapi Sukiyama diselamatkan oleh gol yang muncul dari kejauhan. Para penyidik langsung dihujani serangan jarak jauh. Ternyata yang menyelamatkan Sukiyama adalah Toka yang sudah bersama dengan Masyomo. Lebih mengejutkannya lagi, kendaraan para penyidik Shishigi juga sudah hancur sehingga Sukiyama bisa melihat ayahnya yang berhasil bebas. Mereka semua kemudian menuju kendaraan di mana Horiechi sudah menunggu di sana. Keesokan harinya prosesi pemakaman para agen yang gugur dalam pertarungan yang dilakukan oleh Shishigi. Mereka semua memang berhasil membantai banyak gol, tetapi tak sedikit pula penyidik Shishigi yang terbunuh. Di sisi lain Kaneki berhadapan dengan Arima di sebuah ruangan. Mereka berdua bertarung di sana dan musim ketiga dari anime Tokyo Ghoul ini pun berakhir begitu saja. Oke lah, langsung saja kita masuk ke kesimpulannya. Ada banyak sekali perubahan drastis di musim ini dibandingkan dua musim Tokyo Ghoul sebelumnya. Membuat Kaneki hilang ingatan dan menjadikannya pihak Shishigi itu adalah sesuatu yang menarik untuk diikuti. Di musim-musim sebelumnya, meski dinamika Shishigi dan Ghoul sudah terasa, tetapi karena Kaneki ada di sisi Ghoul, para penonton pasti bakal cenderung membela Ghoul. Nah, di musim ini yang terjadi adalah kebalikannya. Tokoh utamanya berbalik 180 derajat dan menjadi bagian dari Shishigi. Otomatis kita menjadi lebih dekat dengan organisasi ini. Dan sudah pasti cenderung mendukung Shishigi dibandingkan para Ghoul. Terlebih komplotan Aogiri memang terdiri dari banyak Ghoul yang beringas dan bertindak dengan kejam. Keseimbangan yang coba dilakukan Pak Yoshimura dan Antekyo di musim pertama sudah tidak ada. Kita nggak bakal bisa ngelihat lagi nih ada Ghoul yang diorganisir agar tidak membunuh orang. Intinya semenjak Antekyo dihancurkan, situasi benar-benar menjadi lebih penuh konflik. Para Ghoul udah gak ragu-ragu lagi memangsa manusia sehingga agen Shishigi juga semakin gencar melakukan pembasmian. Nah, yang menjadi menarik adalah pengungkapan jati diri Eto sebagai anak dari Pak Yoshimura. Sejak musim lalu sebenarnya Mimin udah curiga juga kalau Eto itu adalah Fukuro. Nah, sekarang terjawab sudah kebenarannya.
menjadi lebih menarik karena motif tindakan itu dan komplotan Aogiri juga masih belum ketebak. Mimin yakin sih mereka nggak sekedar komplotan gol yang bergerak secara random. Pasti punya tujuan tertentu di balik semua tindakan mereka. Musim berikutnya pasti bakal lebih seru lagi nih. Terlebih Kaneki udah mendapatkan ingatannya kembali. Selain itu sepertinya Toka, Yomo, dan sisa-sisa dari Anteku bakal beraksi lagi. Makanya Mimin bakal lanjut nonton musim berikutnya secepatnya setelah ini. Oke lah, tapi pembahasan itu buat lain kali aja. Cukup sekian video Mimin kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.何か強力な術式が。让一下！私家派我们来抢你回去。击掌！用魔掌！啊！清风玄拳！我志在必得！参りました。生徒会役員の内地先生は強い。私の剣、どうしてあんたがそれを？僕の剣術、ブレイドスティール。ふん、見切ったですって。じゃあフェイントで。立ち筋が寝ぼけているよ。そんなのは君の剣じゃない。この曲げた一撃は致命的だ。決まったの？貸し付きなさい、レーバテイ。オロチマル。
ナイト大キ魂を研ぎ澄ませ駆け抜けろ極限の一瞬是灵能生产总值下降。糟糕，世界灵能总值又下降了。宗主，ユニークスキル捕食者を使用しますか？もっと面白いものを見せてやろう。あの炎を形作っているのは純粋にあのものの力。